Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 455. Ningxi teringat ekspresi marah Lu Tingqiao setelah dia masuk ke kamar mandi. Meskipun dia benar-benar marah, dia menahannya agar tidak membuatnya takut padanya. Dan dia kemungkinan besar melihat saat Ningxi membunuh orang-orang itu, tetapi dia tidak bertanya atau menyebutkan apapun tentang itu. Sebaliknya, dia memperlakukannya dengan lembut seperti biasa. Ningxi merasakan kehangatan dan meringkuk seperti bola. Dia berdeham dan mulai bernyanyi, "Aku masih tidak tahu perasaan apa ini saat aku jatuh cinta padamu, itu adalah hal terbaik dalam hidupku saat aku bertemu denganmu, kamulah yang menjagaku melewati hujan dan badai, kamulah yang ingin kuinginkan untuk tetap bersama, kita telah berada dalam jangkauan satu sama lain." Meskipun dia tidak dapat melihatnya, dia berpikir bahwa dia seharusnya dapat mendengar nyanyiannya. Lu Tingqiao dikenal sebagai orang yang sedingin kutub utara, tetapi saat ia mendengar nyanyian merdu sang gadis saat ia sedang mandi, seluruh keteguhan hatinya luluh dan hatinya menjadi lebih hangat daripada matahari di garis khatulistiwa. 3 hari kemudian, di Bandara Kekaisaran di Cina, mereka akhirnya menyelesaikan semuanya dan terbang pulang. Setelah mereka turun dari pesawat, Lu Tingqiao hendak mengusulkan untuk mengantar Ningxi pulang, tetapi Ningxi memotongnya, "Bos, biar aku saja yang mengantarmu pulang." Lu Tingqiao mengangkat alisnya, "Kau ingin mengirimku kembali? Bukankah seharusnya pria yang mengirim wanita itu pulang? Itu beda. Selain dari segi gender, kamu tetap bosku dan aku karyawan terbaikmu, jadi tentu saja, aku akan mengantarmu pulang lebih dulu." Dia akan merasa tidak enak jika dia tidak mengantarnya pulang dengan selamat. Gadis itu mencoba membela alasannya, dan Lu Tingqiao tersenyum padanya, kelihatannya masuk akal. Ningxi mengangguk, "Tentu saja. Jadi aku akan mengantarmu kembali." "Baiklah, kau akan mengirimku kembali." Dia senang karena bisa menghabiskan lebih banyak waktu dengannya, dengan cara apapun. Lu Tingqiao mengirim pesan kepada putranya setelah dia masuk ke mobil. "Buka jendela kamar Anda 1 jam kemudian." Tidak ada respon. Namun Lu Tingqiao sabar. Ponselnya berdering sekitar 3 menit kemudian. Anak itu telah mengiriminya 3 tanda seru. Lu Tingqiao tersenyum, dia tahu putranya mengerti apa yang dimaksudnya. 1 jam kemudian, mereka sampai rumah. Lu Tingqiao mendongak dan melihat sebuah kepala kecil menyembul keluar dari jendela sambil melambaikan tangan dengan tidak sabar, tetapi kepala itu segera menghilang begitu mereka tiba. Beberapa saat kemudian, sebuah siluet kecil berlari ke arah mereka. Anak kecil itu bahkan tidak mampir ke ayahnya yang sudah berhari-hari tidak ditemuinya. Sebaliknya, ia berlari melewatinya. Lu Tingqiao benar-benar diabaikan dan tidak bisa berkata apa-apa. Baiklah, dia sudah terbiasa dengan ini. Ningxi terkejut melihat roti kecil. Dia membungkuk dan menggendong kekasihnya, "Bayi kecilku." Saat menggendong Little Treasure, dia merasa seolah-olah kembali menjadi manusia setelah keluar dari dunia pertumpahan darah. Harta karun itu begitu lembut sehingga dia tidak ingin melepaskannya. Roti kecil langsung meleleh ke pelukan bibi Xiaoxi bagaikan perahu yang berlabuh pulang, bagaikan burung yang terbang kembali ke sarangnya, dan ia merasa puas, bahagia, dan aman. Saat Ningxi memeluk roti kecil dengan gembira, dia melihat Lu Tingqiao berdiri sendirian. Dia menepuk bahu roti kecil dan berkata dengan lembut, "Harta kecil, apakah kamu tidak merindukan ayahmu? Kamu sudah tidak melihatnya selama berhari-hari." Roti kecil memandang Lu Tingqiao dan memikirkannya.